Ini adalah laptop yang tergolong super ringan dan harganya juga tergolong ringan. Bobotnya diklaim kurang dari 1 kilogram. Jadi harusnya ini enteng banget dibawa kemana-mana ya. Padahal layarnya 14 inci bukan 13 inci ya. Harganya juga ringan. Dia masih di bawah 13 juta rupiah. Ini harga yang ringan untuk laptop di bawah 1 kilogram ya. Nah, laptop ini juga punya desain yang keren dengan dual tone pattern di punggung layarnya. Prosesor juga langsung pakai Intel Core Ultra dengan 8 core dalamnya. RAM langsung 16 GB LPDDR5, jadi siap pakai dan kencang. Laptop ini juga bisa dipasang 2 SSD, jadi kapasitasnya bisa jadi besar sekali. Laptop ini adalah Acer Swift Lite 14 R Edition. Oke, Acer Swift Lite 14 R Edition ini merupakan laptop paling ringan dari Acer yang menggunakan prosesor Intel Core Ultra. Selain itu mereka juga menyebutkan jika laptop ini merupakan salah satu laptop Acer paling ringan dengan desain back cover eksklusif dari lini produk Swift. Nah, kalau kita bicara soal seri Swift, kita udah pernah review seri-seri Swift yang lainnya ya, seperti Acer Swift Go 14 dan yang baru aja itu adalah Acer Swift 14 AI Copilot Plus PC. Kalau kalian belum lihat videonya, berarti kemungkinan besar kalian kelewatan. Tahu dong harus ngapain? Oke, kita lanjut lagi ke sini ya, dan kita mulai dari spesifikasinya. Oke, untuk prosesornya pakai Intel Core Ultra 5 prosesor 115U. Pabrikasinya Intel 4, ya Intel 4 ya. Base powernya 15 watt. Dia punya 8 core 10 thread yang terdiri dari 2 performance core, 4 efficient core dan 2 low power efficient core. Intel Smart Cache-nya ada di 10 MB. Dia pakai Intel Graphics dengan 3 Xe cores ya. Kalau untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 12 TOPS. Memori atau RAM-nya 16 GB LPDDR5X 6400 MHz langsung dual channel. Ya, laptop dia pakai RAM onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Untuk storage dia pakai setengah terabyte SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Dan kalau dibutuhkan di sini ada satu slot SSD M.2 NVMe kedua. Jadi kita bisa pasang 2 SSD sekaligus di laptop yang satu ini. Untuk wireless connectivity dia menggunakan Intel Wi-Fi 6 AX201 dan Bluetooth-nya adalah versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 50 Wh. Nah, untuk operating systemnya dia pakai Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah clamshell dan materialnya adalah aluminium untuk punggung layar dan penutup sisi bawah. Untuk bagian lainnya dia menggunakan polikarbonat. Untuk warna ini namanya adalah pure silver ya. Nah, kalau dari sisi desain, di sini Acer memperkenalkan laptopnya dengan desain yang mereka sebut dengan dual tone pattern di bagian back covernya. Seperti ini nih tampilannya ya. Kalau menurut Acer, desain ini mengilustrasikan keseimbangan antara bermain dan juga bekerja. Nah, jadi jika biasanya kita menemukan logo Acer di bagian tengah atau atas punggung laptop, di sini mereka memposisikan logo Acer-nya ada di bagian pojok kanan bawah. Nah, untuk dimensi, panjangnya 31,3 cm, lebar 21,9 cm dan ketebalan di 1,54 cm. Untuk bobotnya, laptopnya ini kalau kami ukur ada di 1,005 kg. Ternyata agak kelebihan beberapa gram ya. Jadi ternyata yang diklaim Acer ada di bawah 1 kg itu adalah yang keyboardnya tidak pakai lampu backlit. Yang kita uji ini ada backlit-nya. Oke lah, nggak apa-apa, nambah beberapa gram aja hanya untuk backlit itu kami terima, nggak ada masalah. Dan ini tidak jauh dari klaimnya yang ada di 999 gram. Tetap terasa ringan saat dibawa-bawa. Nah, untuk charger ada di 347 gram dan ini adalah charger 65 watt dengan konektor Type-C. Ya, sayangnya ini adalah charger yang masih terdiri dari 2 bagian ya, yang masih punya kabel tebal. Terasa jadi komplimen yang kurang pas untuk laptop yang sudah ringan ini. Nah, kalau mau lebih pas sebetulnya kalian bisa mengganti chargernya dengan gun charger yang lebih kecil, lebih ringan ya. Bisa kok. Sementara kalau laptop ini dibawa dengan chargernya, total bobotnya jadi 1,35 kg. Itu udah tergolong enteng sih. Untuk layarnya ini ukuran 14 inci, resolusinya adalah 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10 tentunya. Panelnya panel IPS dan diklaim punya tingkat cerahan maksimum di 300 nits dan dia 45% NTSC. Nah, kalau dari pengujian kami, layar laptop ini punya tingkat kecerahan yang mencapai 327 nits, sedikit lebih tinggi dibandingkan klaimnya. Gamut coverage-nya ada di 57,2% sRGB dan volumenya di 57,9% sRGB. Ya memang layar ini masih belum begitu pas kalau untuk digunakan editing kelas profesional ya. Tapi untuk aktivitas harian nggak ada masalah sih, apalagi panel udah IPS. Jadi warnanya lebih konsisten dilihat dari berbagai sudut. Lalu untuk bagian frame atau bingkai layar ini juga sudah menggunakan desain yang tipis di bagian sisi kiri dan kanannya. Jadi tingkat screen to body ratio bisa mencapai 87%. Untuk engsel layar ini bisa dibuka lurus hingga 180 derajat yang memungkinkan kita untuk menunjukkan isi layar ke klien kita atau ke rekan kerja kita yang berada tepat di depan kita di atas meja. Selain
Selain itu, desain seperti ini tentunya akan meminimalkan kemungkinan layar rusak akibat tidak sengaja kedorong ya. Nah, laptop ini dilengkapi dengan Super Clear FHD AI kamera dengan kemampuan perekaman video hingga 1080p 30 fps dan kameranya sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur juga bisa, yang tentunya langsung menggunakan NPU saat diaktifkan. Jadi akan lebih irit baterai kalau kita lagi video call atau conference call. Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Acer Purified View 2.0 yang disebut Acer ini mampu menampilkan hasil video yang lebih tajam. Laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon yang sudah mendukung fitur Acer Purified Voice yang mampu menghilangkan suara bising di sekitar kita. Untuk mikrofonnya terletak di sisi kanan dan kiri kamera ya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari laptop Acer Swift Lite 14 di kondisi pencahayaan yang cukup. Dan seperti yang teman-teman lihat, hasil video ini sudah tergolong oke ya. Apalagi di sini opsi resolusinya juga sudah mendukung hingga 1080p. Jadi ini sudah sangat mencukupi untuk digunakan meeting online. Ya, seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan mikrofon dari laptop Acer yang satu ini. Dan dari yang teman-teman dengar juga, suara di belakang itu lumayan bising. Dan dari hasil perekamannya, mikrofon ini masih dapat menangkap suara di background, tapi setidaknya suara saya masih jelas juga di mikrofonnya. Oke, untuk sistem audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Untuk kualitas suara yang dihasilkan ini tergolong jernih dengan detail yang lumayan sebetulnya ya. Tapi untuk sektor bassnya memang tidak mungkin mendentum. Nah, untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang Type C. Ini udah support power delivery dan display output. Ya, jadi bisa disambungin ke monitor. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 dan 1 HDMI 1.4 yang berukuran besar. Di sisi kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack dan ada 1 Kensington lock slot ya. Nah, dengan konektor seperti ini kita jadi bisa menghubungkan laptop ini ke 3 monitor tambahan. Jadi lebih nyaman lagi nih kalau mau kerja dengan banyak monitor. Nah, untuk keyboard dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diakses melalui tombol F1. Tentunya di keyboard ini kita bisa menggunakan tombol khusus untuk mengakses fitur Copilot. Kemudian untuk tombol anak panah ini sayangnya ini berukuran kecil untuk atas bawahnya ya, tapi untungnya untuk kanan kiri ini masih full size. Menariknya di sini terdapat shortcut tombol numpad di jajaran tombol sebelah kanan. Untuk menggunakan tombol ini kita perlu menekan tombol function ya. Nah, untuk touchpadnya ini berukuran 10,8 x 7 cm dengan posisi center to body yang memanjang dari tombol space hingga alt yang sebelah kanan. Posisi seperti ini memang membuat sebagian kecil dari telapak tangan itu akan masuk ke area touchpad saat kita mengetik. Tapi nggak ada masalah karena lagi-lagi ini punya fitur palm rejection. Jadi walaupun kena telapak tangan, kursornya nggak akan bergerak-gerak ya, aman. Nah, kalau saat digunakan dengan ujung jari itu mulus ya, terasa mulus banget permukaan touchpadnya walaupun dia memang tidak menggunakan material kaca. Oke, beralih ke cooling system. Laptop ini dilengkapi dengan 1 heat pipe dan 1 kipas besar untuk mendinginkan prosesor. Untuk lubang pembuangan panasnya itu mengarah ke belakang ya. Nah, untuk kamera di sini ada penutup fisik ya untuk kameranya ya. Tapi sayangnya memang belum ada fingerprint reader di sini. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Langsung aja kita jalankan Cinebench R23 ya, nyolok ke charger tentunya di awal. Untuk stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 6.654 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 6.600 sampai 6.300 poin. Nah, kalau kita cabut colokan listriknya dan hanya pakai baterainya aja, kita bisa lihat bahwa skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 5.300 sampai 5.000 poin. Nah, untuk suhu kerjanya kalau kita pakai Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, kita lihat bahwa di sini ada beberapa kali spike hingga 99 derajat Celcius. Tapi setelah itu, suhu terlihat langsung berhasil dikendalikan hingga berada di bawah 90 derajat Celcius. Nah, tapi perlu diingat bahwa suhu segini sebetulnya tergolong aman. Kenapa? Karena limit prosesor ini bukan di 100, tapi ada di 110 derajat Celcius. Oke, kita langsung aja tes pakai Adobe Premiere Pro ya. Kita langsung tes aja di Full HD 60 fps ya, dengan software Onis dalam waktu 3 menit 25 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL, ini agak tinggi di 4 menit 8 detik. Dalam proses ini, suhu tertinggi hanya mencapai 73 derajat Celcius. Kita beralih ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional yang versi gratis. Untuk video 1080p 60 fps yang 2 menit detik, ekspor selesai dalam waktu 5 menit 40 detik. Nah, di sini kita lihat bahwa suhu prosesor sempat mencapai 75 derajat Celcius di awal proses ekspor, tapi kemudian tentunya dia turun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke CapCut. Nah, kita naikin nih sekarang videonya ke 4K 60 ya, 2 menit 7 detik. Ini selesai diekspor dalam waktu 5 menit
18 detik. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 12 detik. Nah, di sini kelihatan kalau kita pakai CapCut sebetulnya cocoknya mungkin 4K 30 fps supaya proses ekspornya masih kencang banget. Nah, saat melakukan ekspor di 4K tadi kita melihat ada fluktuasi di kisaran 77 sampai 67 derajat Celcius aja selama proses exporting. Jadi lagi-lagi masih aman. Oke, kita lanjut ke handbrake. Kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps AV1 tanpa akselerasi quicksync. Kalau tanpa akselerasi quicksync selesai dalam waktu 10 menit 58 detik. Kalau kita pakai quicksync ya dia bisa 5 menit 1 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan konversi tadi sempat mencapai 94 derajat Celcius di awal run, tapi kemudian suhunya bergerak turun ke kisaran 84 sampai 81 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke UL Procyon ya. Ini benchmark yang menguji kemampuan NPU dalam prosesor untuk menghasilkan gambar dari input teks dan menggunakan Stable Diffusion 1.5. Nah, NPU di laptop ini membutuhkan waktu 45,567 detik untuk menghasilkan gambar beresolusi 512 x 512 pixel. Ini hasilnya kurang lebih mirip dengan Core Ultra 7 155H prosesor yang butuh waktu sekitar 44,4 detik di pengujian yang sama. Padahal ya ini kan versi U ya, yang hemat daya, bukan seri H. Ternyata NPU-nya mirip-mirip aja. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian gaming. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, dengan game yang terakhir nih GTA 5 ya selama setengah jam suhu prosesor terlihat aman ya di bawah 70 derajat Celcius dengan average suhu ada di kisaran 63 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi saat main game satu ini selama setengah jam, titik terpanas kami temui di bagian exhaust ya dengan suhu ada di kisaran 40 derajat Celcius. Tapi ini sangat wajar, namanya juga exhaust ya. Untuk keyboard, area paling panas kita temukan di antara tombol F5 dan F6 di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius saja. Nggak nyampe 40 juga. Sementara untuk palm rest itu suhunya aman di bawah 30 derajat Celcius. Lanjut pengujian storage-nya. Dengan kesadisme kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 4902 MB per second dan untuk tulisnya ada di 4406 MB per second. Ini bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 paling kencang, tapi ini tergolong kencang banget ya dibandingkan Gen 3 jelas ini lebih kencang. Oke, sekarang mari kita tes daya tahan baterainya ya. Kita tes dengan skenario seperti biasa, setting berat di 150 nits dengan volume suara 25% dan 1080p local video playback. Baterai di sini habis setelah 11 jam 4 menit. Ini adalah hasil yang mungkin terlihat wah kok nggak hebat banget ya, nggak nyampe 20 jam. Tapi ingat ini baterainya kan cuma 50 watt hour, jadi dapat 11 jam udah bagus banget. Sebetulnya di awal ekspektasi kami cuma 89 jam doang. Jadi ini di atas ekspektasi kami untuk baterai 50 watt hour. Lanjut untuk charging. Selama setengah jam pertama terisi 27%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 44 menit. Tapi sebenarnya dalam 2 jam aja dia udah mencapai 94%. Jadi memang 6% terakhirnya itu yang pelan sekali ngisinya. Sepertinya itu untuk menyelamatkan baterainya juga. Oke, untuk harganya, menurut Acer Indonesia itu harga resminya ada di 12.999.000. Tapi kalian cek deh ya di toko-toko online berapa sih harganya? Coba deh tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Untuk bonus pembeliannya dapat Microsoft Office Home 2024 yang aktif seumur hidup ya. Acer juga menyebutkan bahwa ada promo Swift and Win untuk setiap pembelian Swift dengan Core Ultra Series. Di sini kita akan mendapatkan limited edition Swift sneakers, printer, dan cashback 500.000 atau gun charger 65 watt untuk periode hingga 31 Juli 2025. Kemudian laptop ini juga mendapat garansi 3 tahun yang sudah termasuk 3 tahun services dan 2 tahun untuk spare part plus ada 1 tahun AADP atau Acer Accidental Damage Protection. Nah, AADP ini memberikan jaminan perlindungan untuk kerusakan yang diakibatkan kelalaian pengguna. AADP ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Nah, selain itu Acer juga menyebutkan ada 1 tahun International Travel Warranty untuk pengguna yang sedang berkunjung ke luar negeri. Jadi nantinya bisa mendapatkan layanan perbaikan meskipun kita sedang berada di luar negeri. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, prosesor yang digunakan tuh agak kurang cocok untuk aplikasi yang butuh prosesor super kencang. Tapi kalau aktivitasnya untuk ngetik, presentasi,
animasi, nonton, browsing, editing video yang ringan-ringan di 1080p ya. Ini performanya masih oke banget kok sebetulnya. Apalagi baterainya juga cenderung irit di sini. Kemudian layarnya ini memang belum 100% sRGB. Lalu untuk desain charger bawaan terasa agak kurang cocok aja sama ringannya bodi dari laptop yang satu ini ya. Tapi tenang, tadi kan bisa dapat bonus GaN charger 65 watt selama masa promosi. Nah, itu enteng banget harusnya. Kemudian kalau untuk mengetik ini rasanya agak kurang mantap aja. Mungkin karena bodinya yang kurang solid. Dari sisi menariknya, ini bobotnya ringan banget untuk sebuah laptop 14 inci di harga segini ya. Baterainya juga tergolong irit untuk kapasitasnya yang cuma 50 watt hour. Ini irit banget ya. Suhu kerja juga relatif aman di sini dan dia udah punya NPU yang lumayan kenceng juga ternyata ya. Lalu dia siap dipasangi multi monitor. Mau kerja pakai 4 monitor sekaligus? Bisa yang satu ini. Keyboardnya juga udah punya backlit dan dia bahkan bisa pakai 2 SSD sekaligus. Garansinya juga udah panjang di 3 tahun termasuk garansi akibat kelainan pengguna. Serta ada juga 1 tahun international warranty tadi ya. Ya, jadi pertanyaan sekarang, Acer Swift Lite 14 R Edition cocoknya buat siapa ini? Ya, jelas. Pertama, cocok buat kaum road warrior ya. Laptop yang satu ini pas buat kalian sih sebetulnya karena bobotnya cuma tepat 1 kilogram lah ya. Ini akan membuat tas kalian terasa enteng saat dibawa-bawa gitu ya. Baterai juga lumayan irit di sini. Jadi ya aman lah kalau jarang-jarang ketemu colokan listrik. Lalu buat anak kuliahan yang butuh laptop buat skripsian, laptop satu ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian ya karena selain daya tahan baterai oke, penampilan juga nggak malu-maluin saat lagi ngerjain skripsi bareng teman-teman di kafe. Kalau bisa mau dipakai buat programming juga sebetulnya bisa ya, juga mantap di sini ya, asal softwarenya memang cocok dengan spek laptop ini. Atau mau dipakai kerja kantoran, mantap juga sih yang satu ini ya, penampilan juga masih oke. Apalagi di sini ada fitur Windows Studio Effect yang bisa membantu saat lagi meeting. Ya pada akhirnya kalau yang kalian cari adalah sebuah laptop 14 inci dengan bobot yang ringan banget dan daya tahan baterai yang tergolong oke serta penampilan yang terlihat berbeda dengan laptop yang pada umumnya ya, yang satu ini bisa jadi bahan pertimbangan. Saya Rifan, Jaga TV.